dengan mengumumkan masuknya waktu salat dengan zikir atau bacaan khusus. Itulah hakikat azan dalam syariat. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hari kiamat itu dengan sebutan Yaumun Azim, hari yang dahsyat. Wa hasbuna anna rabbana wasafahu bidzalik. Sebagai bukti cukuplah bukti untuk kita karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menamakan hari tersebut dengan hari yang sangat dahsyat. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menuturkan, "Aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil Hasani bisyatin." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahi Al-Hasan dengan menyembelih kambing. Wahai Fatimah, cukurlah rambutnya dan bersedekahlah. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Manusia pun mengikuti hawa nafsunya dan condong kepada kebiasaan-kebiasaannya, taklid buta terhadap kepada pembesar-pembesarnya. Ya, dan disitulah iblis pun membenarkan persangkaan mereka ini. Mereka mengikuti iblis yang memang sudah bersumpah di hadapan Allah bahwa ia akan menyesatkan umat manusia, anak Adam. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Allah berfirman, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nas." Wala tusa'ir khaddaka lin-nas, janganlah engkau palingkan wajahmu dari manusia karena kesombongan. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan angkuh. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Nabi SAW kalau beliau sedang sakit atau malas, beliau tetap sholat malam tapi dengan cara duduk. Ini menunjukkan diperbolehkannya sholat sunnah dengan duduk, atau sebagiannya berdiri, sebagiannya duduk. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Roja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara seiman dan seakidah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian ilmiah dalam format rekaman yang mudah-mudahan ini memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua yang nantinya berguna di dunia dan di akhirat. Kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من مقاصد الحج العظيمة تقوية الإيمان، فإن في الحج مجالا واسعا لإصلاح النفوس وتهذيب القلوب وزيادة الإيمان.
فكم فيه من الدروس الرائعة والعبر المؤثرة في إقبال القلوب على الله وشدة رغبها ورهبها ورجائها وخوفها وكثرة رجوعها وإنابتها. فكم من دمعة صادقة في الحج أريقت، وكم من توبة نصوح قبلت، وكم من عثرة أقيلت، وكم من خطيئة حطت، وكم من دعاء خاشع أجيب، وكم من رقبة من النار اعتقت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Di antara tujuan ibadah haji diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk memberikan kekuatan kepada keimanan. Ibadah haji terhitung sebagai salah satu wadah yang bisa memperbaiki jiwa seseorang dan akan melembutkan hati, menambah keimanan. Betapa banyak pelajaran-pelajaran yang indah, nasihat-nasihat yang memberikan manfaat agar hati senantiasa bisa tunduk dan kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa berharap, takut, senantiasa menginginkan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin selalu kembali kepada Allah. Betapa banyak di dalam orang-orang melaksanakan ibadah haji air mata yang menetes. Kemudian betapa banyak taubat-taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian betapa banyak keinginan-keinginan yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian betapa banyak dosa-dosa yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian betapa banyak orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka. ومجالات تقوية الإيمان وأسباب زيادته في الحج عديدة ومتنوعة، فهو يهدم ما كان قبله، والمبرور منه ليس له جزاء إلا الجنة، ومن أداه بلا رفث ولا فسوق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهو ينفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tempat-tempat untuk memberikan kekuatan kepada keimanan dan penyebab ditambahnya iman di dalam melaksanakan ibadah haji sangatlah banyak sekali. Karena ibadah haji adalah ibadah yang bisa menggugurkan dosa-dosa sebelumnya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang paling pantas untuknya kecuali surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang melaksanakannya tanpa rafas, bermain-main di dalamnya, melakukan hal-hal yang bisa membuat dia lalai, dan juga tanpa melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan dosa kepadanya, maka seolah-olah dia keluar dari melaksanakan ibadah haji tersebut sebagaimana dia baru saja dilahirkan oleh ibunya. Karena ibadah haji merupakan ibadah yang menghilangkan dosa-dosa seorang hamba, sebagaimana api akan menghilangkan karat yang ada di dalam besi, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya. وكم كان الحج نقطة تحول في حياة كثير من الناس، من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن، والشواهد على هذا والوقائع المؤكدة له تفوق الحصر. وكم من حاج تحرى مواطن الإجابة في الحج ومد يديه إلى ربه خاشعا متذللا طامعا في فضل الله العظيم، وسأل الله أن يجدد الإيمان في قلبه وأن يثبته عليه، وأن يصرف عنه الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح له دينه ودنياه وآخرته، وأن يزينه بزينة الإيمان، وأن يجعله من الهداة المهتدين. والله عز وجل لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد عبدا ناجاه، وهو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وثبت في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحجاج والعمار وفد الله
دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم وهذا فيه أن الحاج مستجاب الدعوة. Betapa banyak para jemaah haji yang mereka bisa memberikan perubahan dalam kehidupannya. Yang tadinya dari kurang baik menjadi yang baik. Yang tadinya dari baik menjadi yang lebih baik. Dan contoh-contoh demikian bisa kita saksikan di dalam kehidupan yang mana kita tidak bisa menghitung contoh tersebut. Betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah haji, mereka mencari tempat-tempat yang doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengangkat kedua tangannya dengan penuh kekhusyukan, penuh kerendahan, penuh pengharapan terhadap karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaharui iman yang ada di dalam jiwa dan raganya, memberikan kekuatan, ketabahan di dalam dirinya, agar menjauhkan dari mereka fitnah-fitnah, baik yang zahir ataupun yang tidak. Mereka juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki dunia dan agamanya. Demikian juga dengan akhiratnya. Mereka juga bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menghiasi dirinya dengan hiasan iman dan menjadikan mereka orang-orang yang bisa memberikan petunjuk. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengecewakan hambanya yang berdoa kepadanya. Dan Allah tidak akan menolak permintaan seorang hamba yang meminta kepadanya. Karena Allah sendiri yang menyebutkan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila seorang hamba meminta kepadaku, ketahuilah sesungguhnya aku Maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa seorang yang berdoa kepadaku apabila mereka berdoa. Falistajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah mereka menjawab seruanku, beriman kepadaku agar mereka senantiasa mendapatkan petunjuk. Demikian juga hadis dari Nabi SAW, Al-Hujjaju wal-Ummar wafdullah. Sesungguhnya para jemaah haji dan para jemaah umrah mereka adalah tamu Allah. Mereka berdoa, Allah kabulkan. Mereka meminta, Allah berikan. Dan di sini merupakan bentuk Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa hambanya. فحري بمن أكرمه الله عز وجل بالحج أن يكون في حجه مخبتا لربه متواضعا لجنابه منكسرا بين يديه يرجو رحمته ومغفرته ويخاف عذابه ومقته تائبا من كل ذنب اكتسبته يداه ومن كل خطيئة مشت إليها قدماه مكثرا من الذكر والدعاء والاستغفار والتضرع لينقلب من حجه إلى خير منقلب وليعود إلى أهله وبلده على خير حال فيبدأ صفحة جديدة في حياة عامرة بالطاعة والصلاح والاستقامة بقلب مطمئن ونفس منيبة وفؤاد مخبت سائلا ربه الثبات على الإيمان والسلامة من الفتن. Maka hendaklah mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji untuk senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa berharap akan rahmat Allah, akan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka takut akan siksaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengintai mereka, sehingga mereka senantiasa berdiri bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kaki yang melangkah kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tangan yang diayunkan kecuali hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Mereka melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka pulang ke daerahnya dengan keadaan yang terbaik, dengan membawa lembaran yang baru dalam kehidupannya, melakukan ketaatan dengan hati yang suci, dengan jiwa yang bersih, selalu bermohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berharap agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tambahan keimanan dan dijauhkan dari fitnah-fitnah yang melanda. ولا شك أن الحج فرصة ثمينة ومناسبة عظيمة مباركة
لتجديد الإيمان وتقويته والزيادة فيه، فينبغي على الحاج أن يحرص في حجه على تقوية إيمانه وزيادة يقينه وتقوية صلته بربه تبارك وتعالى، وأن يستفيد من عبر الحج ودروسه العظيمة لتقوية إيمانه وزيادته. Tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya ibadah haji merupakan kesempatan yang sangat indah di mana seseorang bisa memberikan kekuatan, menambah kekuatan di dalam imannya, memperkuat ketaatannya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mestilah bagi seorang yang melaksanakan ibadah haji untuk senantiasa memberikan kekuatan tambahan di dalam imannya. Mereka senantiasa memperkuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka bisa mengambil manfaat dari pelajaran-pelajaran yang dilaksanakan selama melakukan ibadah haji, yang tujuannya adalah memberikan kekuatan di dalam jiwa dan raga kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa iman bertambah kepada Sang Pencipta. وما من شك أن الإيمان هو أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة، بل إن كل خير في الدنيا والآخرة متوقف على الإيمان الصحيح، فهو أعظم المطالب وأجل المقاصد وأنبل الأهداف. فبالإيمان يحيا العبد الحياة الطيبة في الدارين، وينجو من المكاره والشرور والشدائد، ويدرك جميل العطايا وواسع المواهب. وبالإيمان ينال ثواب الآخرة، فيدخل جنة عرضها كعرض السماء والأرض، فيها من النعيم المقيم والفضل العظيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وبالإيمان ينجو العبد من نار عذابها شديد وقعرها بعيد وحرها أليم. وبالإيمان يفوز العبد برضا ربه سبحانه، فلا يسخط عليه أبدا، ويتلذذ يوم القيامة بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وبالإيمان يطمئن القلب وتسكن النفس ويسر الفؤاد. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكم للإيمان من الفوائد العظيمة والآثار المباركة والثمار اليانعة والخير المستمر في الدنيا والآخرة ما لا يحصيه ولا يحيط به إلا الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Sesungguhnya tidak diragukan lagi bahwa dalam melaksanakan ibadah haji yang mulia ini, seorang hamba mereka bisa meraih keuntungan yang sangat luar biasa, keuntungan yang sangat mulia di dunia, dan juga keuntungan yang sangat mulia di akhirat sana. Semua kebaikan-kebaikan mereka bisa mengambilnya, membawa keimanan yang begitu banyak, kekuatan yang begitu indah, tujuan-tujuan yang luar biasa dalam melaksanakan ibadah haji yang mulia. Dengan iman, seseorang akan mendapatkan keberuntungan di dua tempat, di dunia dan di akhirat. Dengan iman pula seseorang akan selamat dari semua kerusakan, dari semua keburukan, dari hal-hal yang bisa menyelewengkan mereka dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman pula seseorang bisa mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Mereka dengannya bisa masuk ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Keindahan-keindahan yang luar biasa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalamnya. Keindahan yang tidak pernah terlihat oleh mata, yang tidak pernah terdengarkan oleh telinga, yang tidak pernah terbayangkan di dalam akal, di dalam jiwa dan raga. Keindahan yang begitu luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman pula seseorang bisa selamat dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari jurang neraka yang begitu dalam. Selamat dari azab neraka yang sangat pedih. Dengan iman pula seseorang bisa mendapatkan keberuntungan yang mana Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya tidak akan pernah lagi murka kepadanya. Mereka akan mendapatkan karunia, nikmat yang luar biasa,
melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman, hati seorang hamba menjadi tenang. Mereka senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Karena sesungguhnya orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang berzikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Karena hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi tenang. Dengan keimanan pula mereka akan mendapatkan faedah-faedah yang sangat banyak, keagungan-keagungan yang barokah, kebaikan-kebaikan yang senantiasa berkesinambungan. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Karena seorang jiwa mereka tidak mengetahui apa yang telah disediakan bagi mereka dari pahala-pahala yang luar biasa, jazaa, sebagai balasan apa yang pernah mereka lakukan, terutama dikala mereka melaksanakan ibadah haji yang akan menambah kekuatan iman mereka. والإيمان شجرة مباركة عظيمة النفع غزيرة الفائدة كثيرة الثمر، لها مكان تغرس فيه، ولها سقي خاص، ولها أصل وفرع وثمار. أما مكانها فهو قلب المؤمن، فيه توضع بذورها وأصولها، ومنه تنشأ أغصانها وفروعها. وأما سقيها فهو الوحي المبين، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فبه تسقى هذه الشجرة المباركة، ولا حياة لها ولا نماء إلا به. وأما أصلها فهو أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وعلى هذه الأصول الإيمان بالله، فهو أصل أصول هذه الشجرة المباركة. وأما فروعها فهي الأعمال الصالحة والطاعات المتنوعة والقربات العديدة التي يقوم بها المؤمن من صلاة وزكاة وحج وصيام وبر وإحسان وغير ذلك. Keimanan itu adalah ibarat pohon yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tempat-tempat di mana kita bisa menyiraminya. Di dalam sebuah pohon tentu ada fondasinya atau akarnya, kemudian ada batangnya, kemudian ada daun-daunnya. Maka tempat pohon tersebut adalah hati seorang mukmin yang darinya tumbuh keimanan, yang darinya tumbuh kekuatan. Sedangkan batang pohon tersebut adalah wahyu yang jelas, kitabullah azza wa jal, dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan senantiasa memberikan siraman terhadap pohon tersebut, yang dengannya dia akan tumbuh dan mekar. Dan asalnya, akarnya, asal daripada pohon tersebut adalah rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari kiamat, dan juga kepada takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan cabangnya merupakan amalan-amalan kebaikan yang dilakukan seorang hamba. Ketaatan-ketaatan yang sangat banyak sekali. Baik itu ibadah salat, ibadah zakat, ibadah puasa, ibadah haji, kebaikan-kebaikan yang lainnya, yang itu semua merupakan cabang daripada kekuatan iman yang ada di dalam jiwa dan raganya. وأما ثمارها فكل خير وسعادة ينالها المؤمن في الدنيا والآخرة، فهو ثمرة من ثمار الإيمان ونتيجة من نتائجه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والناس يتفاوتون في الإيمان تفاوتا عظيما بحسب تفاوتهم في هذه الأوصاف، قوة وضعفا، زيادة ونقصا. فجدير بالعبد المسلم الناصح لنفسه أن يجتهد في معرفة هذه الأوصاف، وأن يتأملها ثم يطبقها في حياته، ليزداد إيمانه ويقوى يقينه ويعظم حظه من الخير،
كما عليه أن يحفظ نفسه من الوقوع في الأمور التي تنقص الإيمان وتضعف الدين ليسلم من عواقبها الوخيمة ومغبتها الأليمة. Adapun buah daripada keimanan, maka itu merupakan semua kebaikan yang didapatkan seorang hamba dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat sana. Mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa." Barang siapa yang melakukan kebaikan, baik itu laki-laki ataupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang sangat bagus. Walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan kepada mereka balasan dengan balasan yang terbaik sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Dan seorang hamba, mereka memiliki perbedaan dalam masalah keimanan sesuai dengan sifat-sifat yang tadi telah kita jelaskan. Maka tentunya hendaklah seorang muslim mereka mengetahui sifat-sifat ini, yang mana dengannya mereka bisa meningkatkan kualitas keimanan, bisa semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga kekuatan yang ada di dalam jiwanya untuk melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula mereka harus menjaga diri mereka dari hal-hal yang bisa menghilangkan keimanan tersebut atau mengurangi keimanan tersebut, agar mereka tidak mendapatkan balasan yang akan membuat mereka menyesal di kemudian harinya. وللإيمان أسباب كثيرة تزيده وتقويه، أهمها تعلم العلم النافع وقراءة القرآن الكريم وتدبره ومعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وتأمل محاسن الدين الإسلامي الحنيف ودراسة سيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وسير أصحابه الكرام والتأمل والنظر في هذا الكون الفسيح وما فيه من دلالات باهرة وحجج ظاهرة وآيات بينة. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كما أن الإيمان يزيد بالجد والاجتهاد في طاعة الله والمحافظة على أوامره وحفظ الأوقات في طاعته وما يقرب إليه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Dan sesungguhnya keimanan memiliki hal-hal yang bisa membuat seorang hamba bisa menambah kekuatan iman di dalam jiwa dan raganya. Di antara hal-hal yang bisa menyebabkan iman bertambah adalah dengan belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat, belajar ilmu agama. Begitu juga dengan membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, menghayatinya. Dan juga dengan mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Dan juga mereka harus mengetahui tentang keindahan alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka juga harus tahu sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sejarah para sahabatnya. Mereka juga memperhatikan bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah, yang begitu memukau. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina adzaban nar. Ya Allah, tidak satu pun yang Engkau ciptakan dalam keadaan sia-sia, maka jauhkan kami dari azab api neraka. Tentunya seorang hamba mereka akan berusaha melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kekuatan kepada imannya, memberikan kekokohan di dalam jiwa dan raganya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan mereka-mereka yang berjuang, berjihad di jalan kami untuk menambah kekuatan keimanan, maka kami akan berikan kepada mereka jalan petunjuk, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan balasan kepada mereka-mereka yang berbuat baik. وللإيمان أسباب كثيرة تنقصه وتضعفه، يجب على العبد المؤمن أن يحترز منها وأن يحتاط من الوقوع في شيء منها، وأهمها الجهل بدين الله والغفلة والإعراض وفعل المعاصي
وارتكاب الذنوب وطاعة النفس الأمارة بالسوء ومخالطة أهل الفسق والفجور واتباع الهوى والشيطان والاغترار بالدنيا والافتتان بها بحيث تكون غاية منى الإنسان وأكبر مقصوده. ولما تحقق سلف الأمة وصدرها وخيارها بعظم شأن الإيمان وشدة الحاجة إليه، وأن الحاجة إليه أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب والهواء، كانت عنايتهم به عظيمة ومقدمة على كل أمر، فكانوا يتعاهدون إيمانهم ويتفقدون أعمالهم ويتواصون بينهم. كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزدد إيمانا. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: اجلسوا بنا نزدد إيمانا. وكان يقول في دعائه: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. Demikian juga keadaannya, ada hal-hal yang bisa mengurangi keimanan tersebut, yang mesti seorang hamba mereka harus berhati-hati di sana, mereka harus menjaganya, agar mereka tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang bisa membuat keimanan mereka berkurang atau hilang. Di antaranya adalah karena jahilnya seseorang di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian karena kelalaian mereka, karena penyimpangan mereka, kemudian karena pembangkangan yang mereka lakukan, dan juga mengikuti hawa nafsu, senantiasa bercampur baur dengan mereka-mereka yang melakukan kefasikan, mereka-mereka yang melakukan dosa, atau mereka-mereka yang terlalu terbuai dengan angan-angan yang ada di dalam dunia, yang mana mereka menjadikan dunia tujuan utama, sehingga mereka lupa untuk apa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kalau seandainya kita memperhatikan generasi-generasi salaful ummah, bagaimana mereka menjaga keimanannya, dan mereka sangat tahu bahwa sesungguhnya kebutuhan seseorang kepada keimanan lebih penting daripada kebutuhan seseorang kepada makanan, sehingga mereka betul-betul memperkuat, memberikan kekuatan, memperkokoh. Mereka senantiasa ingin menambah kekuatan keimanan mereka. Sebagaimana yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Alumma yazdadu imana." Ayo kita duduk, ayo kita memperbaharui, menambah keimanan kita. Begitu juga apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, "Ijlis bina nazdadu imana." Ayo kita duduk agar keimanan kita kepada Allah senantiasa bertambah. Bahkan dia juga menyebutkan dalam sebuah doanya, "Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqha." Ya Allah, tambahkan kepadaku keimanan, keyakinan, dan juga pemahaman di dalam agama. وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول: تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا فلنذكر الله ولنزدد إيمانا بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أو منتقص، أي من الإيمان، وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. وكان عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه يقول: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. والنقول في هذا المعنى عنهم كثيرة. Demikian juga sahabat-sahabat yang lainnya, sebagaimana Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhu, dia menyebutkan, "Ta'alau nu'minu sa'ah." Ayo kita beriman sejenak, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala, duduk mengingat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Demikian juga Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dia menyebutkan di antara bentuk kefakihan seorang hamba dikala mereka bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mencabut hal-hal yang bisa mengurangi keimanan di dalam jiwa dan raganya. Demikian juga Umair bin Habib al-Khatmi, dia menyebutkan al-imanu yazid wa yanqus. Sesungguhnya iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang.
Maka ada yang bertanya kepadanya, bagaimana caranya? Bagaimana supaya iman itu bisa bertambah? Maka dia menjawab, idza zakarnallah, apabila kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita mengingat ampunan Allah, kita bertasbih kepada Allah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian akan bertambah keimanan kita. Akan tetapi kalau seandainya kita lalai dari memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa bertasbih dan bertahmid, maka dengannya akan membuat keimanan kita berkurang. Dan ungkapan-ungkapan para ulama terdahulu dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, ulama-ulama yang lainnya sangat banyak sekali. ولهذا فإن العبد المؤمن الموفق لا يزال يسعى في حياته بتحقيق أمرين عظيمين ومطلبين جليلين. الأول تقوية الإيمان وفروعه والتحقق بها علما وعملا، والثاني السعي في دفع ما ينافيها وينقضها أو ينقصها من الفتن الظاهرة والباطنة، ويداوي ما قصر فيه من الأول وما تجرأ عليه من الثاني بالتوبة النصوح وتدارك الأمر قبل الفوات، والإقبال على الله إقبالا صادقا بقلب منيب ونفس مخبتة مطمئنة مقبلة على الله ترجو رحمة الله وتخاف عقابه. Oleh karenanya sudah semestinya seorang mukmin mereka senantiasa berusaha untuk mewujudkan dua hal yang sangat ditekankan bagi mereka melakukannya. Yang pertama adalah bagaimana mereka senantiasa memperkuat keimanannya, baik itu asalnya cabang daripada keimanan tersebut dengan amalan, dengan ilmu. Dan yang kedua, mereka berusaha untuk menepis semua yang bisa mengurangi keimanan atau membatalkan keimanan yang ada di dalam hatinya, dengan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa berharap akan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka juga takut terhadap hukuman-hukuman yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. روى الحاكم في المستدرك والطبراني في المعجم الكبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فوصف صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه يخلق كما يخلق الثوب، أي أنه يبلى ويضعف ويدخله النقص من جراء ما قد يقع فيه المرء من معاص وآثام وما يلقاه في هذه الحياة من ملهيات وصوارف متنوعة تصرفه عن الإيمان، وفتن عظام تذهب جدة الإيمان وحيويته وقوته وتضعف جماله وحسنه وبهاءه. وها هنا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ضرورة تجديد الإيمان في القلب بالتوجه الصادق إلى الله عز وجل بالسؤال. قال: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فالمقام يتطلب توجها صادقا إلى الله وسؤالا ملحا إليه تبارك وتعالى أن يزيد الإيمان ويقويه وأن يجدده في القلب وأن يمكنه فيه. والله تعالى يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak dan juga oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal iman la yakhlaq fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Sesungguhnya iman itu bisa rusak di dalam jiwa kalian sebagaimana bisa rusaknya sebuah pakaian. Fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka hendaklah kalian senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperbaharui keimanan kalian, keimanan yang ada di dalam hati kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatkan keimanan di dalam hadis ini ibarat pakaian yang dia bisa rusak, dia bisa rusuh,
dia bisa lusuh, dia bisa kotor, dia bisa hilang dan yang semisalnya. Dan itu semua dilakukan karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga karena kelalaian yang dilakukan oleh seorang hamba, fitnah-fitnah yang melanda, kemudian hal-hal yang bisa menghilangkan keimanan dalam hati dan jiwa mereka. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita bersama untuk senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman kita selalu bertambah dan bertambah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Fas'alullah an yujaddidal imana fi qulubikum." Maka hendaklah kalian senantiasa bermohon meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memperbaharui keimanan yang ada di dalam hati kalian. Posisi ini merupakan posisi yang paling senantiasa seorang hamba diminta untuk melakukannya. Bagaimana iman mereka senantiasa bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan, ketegaran kepada orang-orang yang beriman dengan keistiqomahan mereka dalam kehidupan dunia, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka kekuatan, ketabahan dalam kehidupan akhirat. ويقول جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فمن الخير للعبد المؤمن أن ينصح لنفسه في إيمانه الذي هو أغلى شيء لديه وأثمن أمر عنده، وهو خير زاد للقاء الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في أثناء آيات الحج قول الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang melaksanakan ibadah haji agar mereka berbekal. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, "Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Maka hendaklah kalian berbekal karena sesungguhnya bekal yang paling bagus adalah takwa. Karena sesungguhnya di dalam melaksanakan ibadah haji kesempatan yang sangat mulia untuk memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taufik dan hidayah hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita senantiasa berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amalan-amalan yang saleh, memberikan petunjuk kepada kita bersama untuk senantiasa memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikian ikhwatal Islam, azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga Allah rahmati dan muliakan, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan ke layar kaca dan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman yang ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. بسم الله الرحمن الرحيم. يا